Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiati. Saya akan coba menerangkan tentang pemecahan masalah disiplin. Deskripsi permasalahan: ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain, atau bahkan menyakiti mereka dengan secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkan dalam kegiatan yang memberikan peluang murid tersebut membuat pencapaiannya berarti. Seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dengan yang lain. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak ini. Akar permasalahannya, masih banyak siswa yang tidak sadar tentang kedisiplinan, berkata-kata kasar, senang menyakiti fisik teman yang lain, tidak jujur, sering terlambat ke sekolah. Sulitnya pengontrolan perilaku siswa yang menyimpang dari aturan sekolah, serta penerapan disiplin yang belum efektif. Masih banyak guru yang berperilaku kontrol, penghukum, dan pembuat merasa bersalah. Alternatif solusi: menerapkan segitiga restitusi, yaitu proses dialog agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, guru menempatkan posisi manajer. Aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan akan tumbuh dan berkembang membentuk kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter siswa. Segitiga restitusi: proses dialog terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi dalam keadaan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Bagaimana seorang guru berada pada posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi? Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip berbuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal, mengajukan pernyataan berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan tujuan. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Pernyataan pertanyaan disampaikan dengan suara yang tidak memojokkan atau menghakimi. Mengajukan pernyataan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan dipindahkan menjadi orang yang dia inginkan. Mengajukan pertanyaan atau pernyataan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi adalah perilaku yang salah dapat dikaitkan dengan nilai-nilai yang telah disepakati
disepakati, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari yang berbuat kesalahan, perlu dikasihkan waktu dari pihak yang berbuat salah. Hasil pemecahan masalahnya dengan guru menerapkan posisi manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna menjadikan murid lebih berdiri, lebih mandiri dan bertanggung jawab. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.